Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maurits Family sama saya Ujang Kasep Dan saya Bu Haji. Nah iya Bu Haji, ini ada keresahan yang lagi-lagi tentang pemuda soal remaja nih. Karena ngelihat remaja dan pemuda saat ini itu sedikit banyaknya meresahkan. Karena kan kalau kayak AA dulu ada nih kan, baik itu dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, yang si pemuda ini kan dididik secara mental gitu untuk menjadi seorang pemimpin gitu kan, terkait leadership gitu. Tapi pada faktanya melihat training gitu. iya, tapi di kondisi saat ini kalau kita melihat fakta sekarang kan justru ini seperti jauh nih remaja itu dengan apa namanya, pembentukan diri supaya menjadi seorang pemimpin gitu. Sementara ketika kan nantinya bakal jadi pemimpin. Benar, gitu ya. bakal jadi pemimpin. Sementara ketika baca sebuah hadis nih, baca lagi sebuah hadis, ingat banget yang artinya itu bahwa setiap kita kan seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Nah, remaja-remaja ini kalau misalnya nanti ini tidak dididik untuk bertanggung jawab atas apa yang nanti dia pimpin nih, ini gimana nih Bu Haji? Ya, saat ini memang miris ya, walaupun mungkin nggak semua ya gitu. Tetapi ketika kita melihat fakta saat ini, kenapa para remaja itu kalau dilihat kita di pemberitaan gitu ya, ataupun kita melihat fakta yang terdekat gitu, remaja saat ini kan cepat putus asa gitu ya, cepat down bahasanya kan gitu, terus apalagi frustasi gitu ya, juga tidak ada daya juang gitu, cepat mengalah, pengennya instan kan gitu ya dalam segala hal gitu. Padahal betul bahwa kelak itu yang bakal memimpin generasi selanjutnya itu adalah mereka gitu. Nah, kenapa yang terjadi seperti ini nih gitu, remaja-remaja ini? Karena saat ini yang bergulir di kita adalah ini paham sekularisme gitu ya. Jadi mulai dari mungkin bisa jadi di rumah, di sekolah ditanamkan bahwa seakan-akan bahwa agama itu jangan ikut campur terhadap urusan mereka gitu ya. Cara berpikir mereka, cara berperilaku, bersikap, agama itu jangan ikut-ikutan. Agama itu hanya digunakan ketika kalau di masjid gitu ya, atau di pengajian, hanya itu aja. Sehingga si pemuda ini nih nggak punya pijakan yang benar gitu. Harusnya kan pemuda ini sejak dini ya, seperti tadi A bilang, ditanamkan tuh bagaimana aturan di dalam Islam gitu ya, di dalam agama itu mengatur nih gitu ya. Mulai dari kalau dia seorang laki-laki gitu ya, bagaimana di dalam Islam diatur, termasuk di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu pijakannya adalah agama gitu ya, ya Islam gitu ya. Nah, saat ini nggak ada, maka ketika bersikap itu dilihat apa yang ada gitu, seperti yang pernah dibahas di video sebelumnya gitu ya. Jadi ngelihat idola, ngelihat gaya hidup, ngelihat cara berbicara, berpakaian, itu kepada idola. Nah, idola yang saat ini jauh dari Islam gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya remaja itu yaitu cepat putus asa. Bahkan kan kalau kita lihat di faktanya saat ini, bahkan ada anak yang masih SD udah bunuh diri gitu ya. Karena stres gitu. Stres apa sih gitu ya anak-anak gitu. Ya itu karena berarti nggak pernah dididik gitu ya, atau dijadikan agama itu sebagai pijakannya gitu. Yang ada ya udah dibiarkan aja mereka sesukanya mencari di luaran gitu ya, tanpa ada pegangan. Nah, itu yang sebenarnya yang membuat para remaja itu gamang gitu. Itu sehingga seperti Mama juga akhirnya gimana ya masa depan kalau remaja-remaja ini dewasa tidak dipersiapkan gitu ya. Ya akan terjadi ya berarti lebih buruk dari saat ini, yang seharusnya kan ke depan itu lebih bagus ya. Tetapi yang terjadi karena sekularisme yang mendominasi mereka gitu ya, mereka tidak mengenal agamanya, ya akhirnya tadi seperti itu, nggak punya pegangan gitu, begitu. Nah, kalau misalnya mereka nggak punya pegangan, berarti kan tadi kembali lagi kepada di mana harusnya mereka itu sudah diajarkan sejak dini bagaimana agama itu mengatur gitu. Nah, lantas yang jadi pertanyaan, sebetulnya yang punya peranan untuk menanamkan gitu nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama ke dalam diri jiwa anak-anak itu, mental anak-anak ini siapa Bu Haji? Ya,
Jadi kan tadi bahwa pemuda itu sebelum dimananya dulu ya, Iya. memang harus ditanamkan pemahaman Islam yang benar, Iya. yang menyeluruh tuh, Iya. termasuk masalah tadi kepemimpinan, sehingga para remaja ini dari sejak dini itu udah paham Islam itu, bahwa Islam itu bukan hanya mengatur masalah ibadah-ibadah ritual aja gitu ya, seperti sholat, zakat, puasa, tetapi juga Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, termasuk kan mereka dalam hal bergaul tadi ya, di dalam menentukan sikap, itu pijakannya harus kepada Islam. Nah, ini tentu saja kan harus ditanamkan sejak dini, nggak bisa instan kan, gitu ya. Maka kalau berbicara tanggung jawab siapa dong gitu ya. Nah, saat ini memang adalah yang paling pertama tentu saja orang tua gitu ya. Nah, orang tua harus memahami bahwa jangan sampai nih si calon pemimpin ini gitu ya hanya dibekali dengan misalnya kalau sekolah ilmu pengetahuan yang kalau ditanya berapa nilai matematika kamu gitu ya, berapa bahasa Inggris, berapa IPA gitu ya. Tapi ketika mereka tidak bisa membaca Al-Quran, mereka juga tidak menjalankan Islam sesuai dengan ketentuan, itu tidak menjadi riskan, tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, berarti itu orang tua tuh yang paling pertama dan utama itu adalah di rumah nih, terutama mungkin ibu gitu ya, bapaknya gitu, itu harus mempersiapkan gitu. Begitu juga kemudian ketika dia keluar kan lingkungan itu mana aja, sekolah gitu kan, kemudian masyarakat. Nah, itu semua harus kerjasama tuh gitu, bahwa remaja ini harus diberikan pemahaman Islam secara benar, secara sempurna, secara kafah gitu ya. Sehingga mereka itu benar-benar siap dalam menghadapi persoalan apapun, mereka akan dikembalikannya itu kepada Islam. Dan kalau saat ini mungkin yang paling sederhana aja ya, orang tua itu mungkin sudah jarang gitu ya ketika di rumah itu mengisahkan misalnya bagaimana kepemimpinan Rasulullah gitu kan, para sahabat gitu ya, para pejuang, sehingga anak-anak sejak dini itu udah mendengarkan orang-orang hebat gitu ya, yang bahkan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga gitu ya. Itu tuh perjuangannya, pengorbanannya, sehingga anak-anak kita itu tuh punya sosok-sosok yang menjadi idola itu dari sejak dini. Oh, inilah gitu ya pejuang, inilah pemimpin kita, inilah gitu ya. Itu yang ditanamkan jadi dari cerita-cerita itu. Nah, biasanya kan pernah kita juga ngebahas kan di video sebelumnya bahwa tentang idola itu harus ditanamkan sejak dini, sehingga bukan lagi Superman, Batman dan yang man-man yang lainnya gitu ya, tetapi kepemimpinan Rasulullah, para sahabat, para khulafaur rasyidin gitu ya, kemudian para khalifah selanjutnya. Nah, itu harus dikisahkan gitu ya, diceritakan bagaimana heroiknya gitu ya perjuangan mereka, kemudian bagaimana pengorbanannya, bagaimana juga kepemimpinannya. Nah, itu supaya tertanam gitu. Ini yang harus ini kan. Hanya masalahnya saat ini yaitu sudah jarang sekali, bahkan juga ada serangan dari luar yang nggak suka dengan Islam gitu ya. Kalau menceritakan tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan lain sebagainya, nih nanti ada mulai cap-cap gitu aneh ya, cap-cap yang sebenarnya justru membuat ini calon pemimpin itu menjadi pemimpin yang kokoh gitu ya, yang hakiki, yang sebenarnya gitu ya, yang akan menjadi para pemimpin yang nantinya pemimpin yang adil, pemimpin yang akan mengayomi rakyatnya gitu ya ke depannya, atau kalau di dalam rumah tangga menjadi calon bapak atau calon ayah yang bertanggung jawab di keluarganya, menjadi kalau perempuan menjadi ibu-ibu yang bertanggung jawab juga terhadap anak dan persoalan di dalam rumah tangganya gitu ya. Nah, ini justru nggak ada tuh gitu ya. Jadi harusnya seperti itu sebenarnya. Kalau kembali lagi kepada Islam, insya Allah gitu ya, remaja-remaja ini justru kedepannya akan menjadi para pemimpin yang hebat. Karena dalam sejarah pun kalau berbicara sejarah ya gitu, para pemimpin Islam itu munculnya dari para pemuda justru. Bahkan dikatakan para nabi pun itu adalah dari kalangan pemuda.
para pemudanya itu sampai kurang lebih disebutkan itu para nabi itu diangkat usia 48 tahun ya, paling tua Ya, gitu ya. Seperti baginda Rasulullah aja kan usia 40 gitu. Jadi itu masih muda-muda. Nah, itu kan perlu penggemblengan gitu ya. Sehingga kalau kita baca sejarah gitu ya, mereka menjadi para pemimpin yang hebat. Atau misalnya kita kenal Muhammad Al-Fatih gitu ya. Masih muda banget kan, usia 23 tahun ya, 23 tahun gitu ya. Itu udah menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, ini mungkin yang harus ditanamkan ke para remaja. Jadi jangan lihat terus idolanya itu yang itulah yang Koreaan atau TikToker gitu ya, yang jadi goyang-goyang yang gitu. Nah, itu membuat ya tidak ada pijakan gitu. Jadi memang keluarga menentukan, di sekolah juga harusnya begitu. Nah, di masyarakat juga tentu saja harus mengkondisikan supaya para remaja ini menjadi calon-calon pemimpin yang hebat gitu. Gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita mau melihat pemuda di masa yang akan datang ini memiliki jiwa pemimpin kalau lihat sekarang gitu ya. Lihat sekarang, dan ini juga menjadi sebuah pengingat atau reminder buat para orang tua gitu, bahwa orang tua ini punya peranan penting di circle ring satunya bahasanya ya. Di ring satunya, bahwa anak-anak ini bisa jadi pemimpin itu tergantung bagaimana didikan dari kedua orang tuanya. Gitu dulu teman-teman di video kali ini. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu di bawah. Jangan lupa buat di like, jangan lupa buat juga di share kemana-mana biar video kita menyebar kemana-mana. Lebih banyak lagi manfaatnya ya. Benar, kayak gitu maksudnya teman-teman. Saya Ujang Kasep dan saya Bu Haji. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.